Baik, 2016 memang memberikan banyak kejutan dan juga kenangan. Salah satu kenangan yang ditinggalkan oleh 2016 yaitu perlambatan ekonomi dunia atau global di tahun 2016 yang juga ternyata turut mempengaruhi Indonesia. Bagaimana perkiraan laju ekonomi tanah air di tahun baru ini? Simak ulasan rekan saya Hera Harin dalam Outlook Ekonomi 2017. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tampaknya juga turut menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari emerging markets. Bahkan orang nomor satu di International Monetary Fund ataupun Dana Moneter Internasional, Christine Lagarde, pernah menyebut sebuah istilah, too slow, too long, terlalu lama, global bangkit pasca krisis tahun 2008. Saya akan bawa Anda untuk melihat bagaimana sesungguhnya tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat bersama. Ini adalah realisasi pada tahun 2012 di level 6%. Kemudian kita lihat pada tahun 2013 kita jatuh di 5,6%. Lalu tahun 2014 semakin dalam, kita di level 5%. Kemudian pada tahun 2015 kita bahkan tumbuh di bawah level 6%, tepatnya di 4,8%. Realisasi pada 2016 diproyeksi akan di level 5% dan outlook-nya proyeksi di tahun 2017 kita akan tumbuh di level 5,1%. Ada yang menyebut bahwa asumsi makro di pertumbuhan ekonomi ini adalah moderat. Tapi ada juga yang menyebut konservatif. Mungkin tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah mengukur realisasi yang terjadi tahun 2016 sehingga ketika nanti bisa tumbuh lebih dari proyeksi, maka itu akan menjadi sebuah bonus tersendiri yang bisa dinikmati oleh bangsa ini. Kini, setelah pertumbuhan ekonomi, saya akan bawa Anda untuk melihat bagaimana pula dengan asumsi makro lainnya, yaitu inflasi. Kita lihat inflasi pada tahun 2016 itu ada di level 4% di APBNP 2016. Lalu pada tahun 2017 kita lihat bersama bagaimana proyeksi pemerintah ataupun target pemerintah untuk inflasi ataupun juga daya, ini yang menjadi refleksi daya beli masyarakat. Kita lihat 2, 3, 4%. Di level 4% diproyeksi sama seperti APBNP 2016 dan inflasi yang terkendali menjadi sebuah bahan baku ataupun juga sebuah indikator yang cukup baik pemerintah sehingga lebih leluasa untuk mencapai target-target ekonomi lainnya. Lalu kini saya akan bawa Anda untuk melihat bagaimana dengan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia menjadi menarik tahun 2016 menjadi sebuah sejarah tersendiri. Setelah kita tahu bahwa terjadi supply besar-besaran sehingga harga minyak mentah drop bahkan sempat menyentuh level $28 Amerika per barrel dari sebelumnya di level lebih dari $100 Amerika per barrel. Kini untuk pertama kali negara-negara produsen utama minyak baik OPEC ataupun non-OPEC sepakat untuk mengurangi produksi mereka 1,2 juta barrel per hari. Dan proyeksi untuk harga minyak mentah Indonesia. Kita lihat bersama. Ya, ini adalah tahun 2016 di $40 Amerika per barrel. $40 Amerika per barrel dan lebih tinggi di tahun 2017 diproyeksi naik $5 Amerika per barrel. Tepatnya di, kita lihat bersama, ini dia. $45 Amerika per barrel, tepat sekali. Tapi apabila ini ternyata di APBNP ataupun juga di Outlook 2017 sepertinya belum memasukkan kesepakatan OPEC dan non-OPEC akan mengurangi supply ataupun juga produksi mereka. Karena hingga saat ini, hingga akhir tahun 2016, harga minyak mentah dunia baik West Texas Intermediate ataupun juga Brent tidak pernah di bawah level $50 Amerika per barrel dan kemungkinan akan semakin kuat pada tahun 2017. $45 Amerika per barrel. Kita tunggu apakah pemerintah akan merevisi angka tersebut. Lalu saya bawa Anda, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Kita lihat bersama. Nilai tukar rupiah menarik untuk kita cermati. Ketika terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, saya mau ambil ya. Oke, ini tahun 2016 saya bicara dulu mengenai level. 2016 diperkirakan rata-rata di level Rp13.300 per dolar Amerika. Tapi bagaimana dengan tahun 2017? Kita lihat bersama. Kalau kita bisa ambil tumpukan ini ya. Asik ya. Oke, di depan saya sudah ada tumpukan untuk tahun 2017 diproyeksi ada di Rp13.500 per dolar Amerika. Dan artinya apa? Bahwa memang rupiah menarik untuk dicermati. Mengapa? Karena rupiah sangat sensitif dengan yang namanya capital outflow.
Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat secara mengejutkan dan kemudian juga program-program kebijakan ekonominya termasuk proteksi perdagangan dalam negerinya itu menarik. Mengapa? Karena ketika agresifnya Donald Trump memperbaiki kondisi ekonomi Amerika Serikat sehingga menargetkan pertumbuhan ekonomi ada di level 3% misalnya, itu membuat investor mencermati dan panik sesaat sehingga capital outflow itu mengancam negara-negara emerging markets termasuk Indonesia. Sederhananya begini, bahwa ketika mereka menaikkan level ekonomi mereka, maka uang-uang yang seharusnya ada di emerging market termasuk Indonesia akan ramai-ramai kembali lagi ke Amerika Serikat karena menurut mereka fundamental ekonomi Amerika Serikat adalah yang terbaik saat ini. Itu akan mengancam posisi rupiah, tapi Bank Indonesia selalu mengatakan mereka selalu ada di pasar, intervensi akan senantiasa ada untuk menjaga nilai tukar rupiah. Demikian Outlook Ekonomi 2017. Semoga ekonomi ke depan akan semakin baik. Motor ataupun juga mesin pertumbuhan ekonomi bisa dipompa, dipacu lebih baik lagi. Utamanya konsumsi rumah tangga, investasi, dan government spending. Ataupun juga belanja pemerintah khususnya di sektor infrastruktur.